Pasti udah pernah dengar kan? Entah itu seliweran di media sosial atau dari obrolan sesama petani. Katanya garam dapur yang murah meriah itu bisa jadi pupuk ajaib, jalan pintas yang hemat banget. Tapi pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan jalan pintas yang kelihatannya mulus ini sebetulnya adalah sebuah perangkap yang siap menjerumuskan kita? Ya jelas, idenya menggoda banget kan? Siapa sih yang nggak tertarik dengan solusi super murah buat hasil panen yang melimpah? Tapi, disinilah kita harus stop dulu sebentar dan mikir, ini beneran solusi cerdas atau jangan-jangan cuma bom waktu yang lagi menyamar? Dan inilah kenyataannya. Penghematan kecil di awal bisa banget berubah jadi kerugian gede di akhir. Ini bukan lagi teori loh. Banyak rekan petani kita yang udah ngalamin sendiri. Tanah yang tadinya gembur, kok lama-lama jadi keras kayak batu. Daun tanaman yang kita rawat baik-baik, ujungnya tiba-tiba gosong kayak kebakar. Ini bencana senyap yang terjadi persis di bawah kaki kita. Oke, sekarang ayo kita bedah masalah ini sampai ke akarnya. Biar kita benar-benar paham, kita harus bisa bedain dua kristal putih yang sering banget dianggap sama ini. Kelihatannya sih mirip ya, tapi di dunia pertanian, salah kenal bisa fatal akibatnya. Nah, coba deh perhatikan bedanya. Ini penting banget. Di satu sisi, kita punya magnesium sulfat. Anggap aja ini nasinya tanaman. Magnesium itu intinya klorofil, dapurnya tanaman buat masak makanan lewat fotosintesis. Tanpa ini, tanaman bakal kelaparan. Nah, di sisi lain ada natrium klorida alias garam dapur. Isinya, natrium dan klorida itu bukan makanan utama buat sebagian besar tanaman kita. Justru sebaliknya, kelebihan sedikit aja, dua zat ini bisa jadi racun yang mematikan. Terus gimana sih cara garam ini membunuh? Lewat proses yang namanya keracunan ion. Coba bayangin deh, ion natrium dan klorida ini kayak penyusup yang nyerbu masuk ke dalam akar, terus mereka bikin kacau semua sistem kerja di dalam sel tanaman. Ini bukan lagi bikin tanaman stres, tapi ini beneran meracuni langsung dari dalam. Dan jangan salah ya, ini bukan masalah kecil-kecilan, skalanya tuh global. Data FAO tahun 2024 nunjukin ada lebih dari 1 miliar hektar lahan di seluruh dunia yang kondisinya menderita karena kadar garamnya ketinggian. Ironisnya, seringkali kondisi ini malah kita perparah sendiri, termasuk ya karena misinformasi kayak gini. Sekarang saya tahu nih, pasti ada yang mikir. Tapi kan selalu ada satu argumen pamungkas yang sering banget bikin kita jadi ragu. Oke, ayo kita hadapi dan bongkar mitos ini sama-sama, biar nggak ada lagi yang terjebak. Hah, kan bener. Ini nih kalimat saktinya. Saya sering banget denger ini. Pengamatannya sih nggak salah, pohon kelapanya mungkin emang jadi subur. Tapi kalau dari situ kita langsung ambil kesimpulan buat tanaman lain, nah disitulah letak jebakannya. Logikanya kelihatannya masuk akal, tapi secara sains keliru total. Ini dia kuncinya. Pohon kelapa itu tanaman yang spesial. Dia masuk kategori halofit. Artinya, dia itu memang terlahir dan berevolusi untuk hidup di tanah yang asin, kayak di pinggir pantai gitu. Nah, kemampuan super ini tuh unik banget dan sama sekali nggak dimiliki sama tanaman cabai, tomat, apalagi padi kita. Jadi, poin terpentingnya begini, dan ini harus dicatat baik-baik ya. Jangan pernah jadikan kelapa itu patokan. Apa yang jadi suplemen buat pohon kelapa, itu adalah racun keras buat cabai, tomat, sawi, dan hampir semua tanaman pangan yang kita tanam. Menerapkan logika kelapa ke kebun sayur kita itu sebuah kesalahan fatal. Oke, sekarang kita lihat langsung ke lapangan. Salah satu tragedi terbesar dari praktek ini adalah ketika gejala keracunan disalahartikan sebagai gejala kelaparan. Niatnya sih mau ngasih makan, yang terjadi malah nambahin dosis racun. Ironis banget kan? Coba deh, perhatikan bedanya baik-baik, karena ini krusial. Kalau yang Anda lihat daun tua menguning tapi tulang daunnya masih hijau, nah itu tandanya dia lagi lapar magnesium. Tapi, kalau yang Anda lihat itu ujung daunnya kering kayak kebakar, atau tanamannya layu padahal tanahnya basah, itu alarm bahaya. Itu artinya akar udah rusak parah kena garam, sampai dia nggak bisa minum air lagi. Dan dampaknya nggak berhenti di tanamannya aja loh. Garam itu secara sistematis menghancurkan kehidupan di dalam tanah. Dia merusak struktur tanah, bikin tanah jadi padat dan keras, ya kayak semen. Akar jadi susah napas, susah nembus tanah. Ini kerusakan jangka panjang yang benerinnya butuh waktu dan biaya yang nggak sedikit. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Yang paling penting sekarang, solusinya gimana dong? Tenang, selalu ada jalan keluar. Ada solusi yang nggak cuma aman dan efektif, tapi juga tetap masuk akal secara biaya.
Mari kita fokus jadi petani yang lebih cerdas. Nah, buat yang mungkin udah terlanjur nyoba praktek ini, tenang, jangan panik dulu. Ini pertolongan pertamanya. Pertama, dan ini harga mati, hentikan total penggunaan garam, sekarang juga. Kedua, siram atau flushing tanah pakai air bersih yang banyak buat mencuci garamnya keluar dari zona akar. Nah, baru setelah itu, kita bisa mulai proses pemulihan tanahnya. Untuk pencegahan dan perawatan rutin, ini nih pilihan-pilihan cerdasnya. Dolomit itu murah meriah dan efektif banget. Kompos atau pupuk kandang yang sudah matang itu ibarat emas hitam buat tanah kita. Dan kalaupun Anda butuh magnesium sulfat, ada triknya nih. Belinya dalam kemasan karungan dari distributor. Jangan eceran. Harganya bisa jauh lebih miring dan Anda dapat nutrisi yang tepat sasaran. Kita ini kan pejuang pangan ya kan? Nah, inilah yang harus kita pegang teguh. Bertani itu bukan cuma soal menanam, tapi juga merawat kehidupan. Hemat itu penting, tapi jangan sampai penghematan sesaat justru mengorbankan aset kita yang paling berharga, kesuburan tanah. Merawat tanah itu sama dengan merawat masa depan kita semua. Jadi ujung-ujungnya pertanyaannya balik lagi ke sini. Sebuah jalan pintas mungkin kelihatannya menggiurkan ya, menjanjikan hasil instan dengan biaya minimal. Tapi kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, berapa harga jangka panjang yang harus kita bayar? Untuk tanah kita, untuk panen kita, dan untuk generasi petani setelah kita. Pilihan cerdas ada di tangan kita.